warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku pengampu mata kuliah Linguistik Umum dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Martviola Heriana Putri selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang sintaksis. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama saya, yaitu Kaila Nur Khalifah. Definisi sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam suatu bahasa. Dalam sintaksis kajian, penekanan diberikan pada aturan dan pola yang mengatur penyusunan kata menjadi kalimat yang bermakna. Sintaksis tidak hanya mencakup aspek gramatikal, tetapi juga memperhatikan fungsi semantik dan pragmatik dari kalimat dalam konteks komunikasi. Berbagai teori sintaksis seperti generatif, distribusi, dan struktural memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana berbagai bahasa membentuk struktur kalimat. Fungsi sintaksis 1. Subjek dan predikat. Subjek adalah unsur kalimat yang diterangkan oleh predikat. Untuk menemukan subjek, kita dapat menanyakan apa atau siapa yang terkait dengan predikat. Sedangkan predikat adalah bagian yang menerangkan subjek dan bisa dicari dengan pertanyaan apa yang sedang dilakukan subjek atau bagaimana kondisi subjek. Contoh, mahasiswa sedang belajar. Dalam kalimat ini, mahasiswa berfungsi sebagai subjek, sedangkan sedang belajar berfungsi sebagai predikat. Mahasiswa subjek, sedangkan belajar yaitu predikat. Fungsi sintaksis yang kedua ada objek dan pelengkap. Objek biasanya berupa frasa nomina atau kata pengganti nomina. Sementara pelengkap bisa berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi atau pengganti nomina. Objek mengikuti predikat yang berupa verba transitif atau semi-transitif, sedangkan pelengkap mengikuti predikat berupa verba intransitif. Contoh, dia sedang membenahi kamarnya. Dia sebagai subjek sedang membenahi sebagai predikat dan kamarnya sebagai objek. Fungsi sintaksis yang ketiga ada keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Keterangan dapat berupa frasa nomina, preposisi, atau konjungsi, dan biasanya dapat dipindah-pindahkan dalam kalimat, kecuali jika diletakkan antara predikat dan objek atau predikat dan pelengkap. Contohnya, hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Dalam kalimat ini, hari ini dan di auditorium adalah keterangan, mahasiswa sebagai subjek mengadakan sebagai predikat, dan seminar sebagai objek. Konsep dasar frasa, klausa, kalimat, kata, dan paragraf. Frasa sering diartikan sebagai kelompok kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sebagai contoh, dalam kalimat, Doni suka bermain tenis. Frasa suka bermain berfungsi sebagai predikat, sementara Doni dan tenis dapat dianggap sebagai frasa berdasarkan peran mereka sebagai subjek dan objek. Klausa adalah satuan kebahasaan yang lebih besar dari frasa, namun lebih kecil dari kalimat. Klausa merupakan bagian dari kalimat, namun tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat karena tidak memiliki unsur prosodi seperti intonasi. Misalnya, dalam kalimat tunggal, si Unyil bermain setiap hari Minggu. Klausa utamanya adalah si Unyil bermain. Kalimat dalam tata bahasa tradisional didefinisikan sebagai ujaran yang mengandung pikiran lengkap, terdiri dari subjek dan predikat. Berdasarkan jumlah dan jenis klausanya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Selanjutnya adalah kata dan paragraf. Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang membentuk satuan di atasnya, yaitu frase. Dengan demikian, kata adalah satuan terkecil dari kalimat atau klausa. Kata dapat dikenal dari unsur dan proses pembentukannya. Ada kata yang mengalami proses gramatikalisasi, afiksasi, reduplikasi,
pemendakan, dan komposisi. Sedangkan paragraf adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Agar dapat disebut paragraf, kumpulan kalimat tersebut harus memenuhi syarat tertentu. Paragraf juga terdiri atas berbagai jenis. Dalam suatu karangan, satu paragraf dengan paragraf lainnya harus memiliki kaitan. Paragraf yang saling berkaitan tersebut akan membentuk satu wacana. Kesimpulan, sintaksis merupakan kajian dalam linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang bermakna sesuai dengan aturan dan pola tertentu. Dalam analisis sintaksis, elemen-elemen seperti subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan memiliki peran penting dalam membentuk struktur kalimat yang efektif. Selain itu, konsep frasa, klausa, kalimat, kata, dan paragraf adalah bagian dasar dalam memahami bagaimana unit bahasa bekerja sama untuk menghasilkan komunikasi yang keren dan bermakna. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir ini. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Ayo ting-ting, makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.